teman-teman dan Pak Jundan, sebelum kita memulai pembelajaran online pagi ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Ivan, Ketua Kelas IPA 1, dan anak-anakku sekalian yang luar biasa. Ini pagi-pagi sudah siap untuk belajar. Mudah-mudahan semangat Anda yang mengilhami semua orang bahwa belajar itu memang sepanjang hayat, ya, bahwa belajar itu merupakan satu kebutuhan. Jadi bukan lagi kewajiban, tapi belajar itu satu kebutuhan. Karena kewajiban belajar untuk manusia itu dimulai dari lahir sampai nanti meninggal, itu kewajiban kita ya untuk belajar. Nah, baik anak-anak sekalian, supaya nanti di tengah-tengah jalan tidak saya admit, saya minta tolong Enoh untuk jadi co-host dari IPA 2, kemudian IPA 1, Melan saya minta tolong jadi co-host, ya, 2 orang ya. Nanti tolong dibantu untuk admit, nanti terakhir akan saya cek lagi absennya ya, masih ada 4 orang yang belum hadir ini, belum terchecklist. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum Ohm, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff, atau mungkin kita biasa bacanya sebagai hukum Kirchhoff. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang rangkaian-rangkaian listrik, rangkaian-rangkaian hambatan listrik, maka rangkaian hambatan listrik itu bisa kita hitung jumlah hambatan totalnya itu dengan 2 cara, ya kan? Dengan menggunakan rangkaian seri dan dengan menggunakan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri maupun rangkaian paralel ini ya memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang memiliki fungsinya untuk bisa membagi arus listrik, yaitu rangkaian paralel tentunya, dan ada yang berfungsi untuk membagi tegangan listrik. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih kok bisa atau bagaimana yang terjadi kalau suatu rangkaian dia membagi arus listrik? Nah, disinilah saudara-saudara sekalian, seorang ahli fisika ya, kelahiran dari Prusia ini sangat berjasa sekali di dalam menemukan hukumnya terkait dengan pembagian arus listrik. Jadi Anda mungkin harus kenal dengan Gustav Robert Kirchhoff. Ini lahirnya tahun 1824 ya, jadi di abad 18 beliau cukup banyak menemukan ya, termasuk spektroskop, kemudian radiasi benda hitam, dan juga beliau seseorang yang menciptakan istilah radiasi benda hitam atau black box ya, tahun 1862. Ini ada 3 konsep penting sebetulnya yang beliau temukan dalam dunia fisika ya, yang diantaranya adalah salah satunya hukum Kirchhoff. Nah, ini masing-masing pada teori rangkaian listrik, termodinamika maupun spektroskopi. Nah, jadi hukum Kirchhoff ini ada 3 ya. Jadi beliau luar biasa ini sampai menemukan 3 hukum. Ya, saya berharap nanti ke depan ada hukum Dona, ada hukum Ivan, ada hukum Enoh misalnya. Karena salah satu orang Indonesia yang sudah menorehkan hukumnya dan digunakan di seluruh dunia
adalah Pak Habibie. Ya, beliau menemukan satu hukum Habibie yang nanti Anda kalau baca-baca literasinya di situ tentang pendaratan pesawat ya, ketika yang bekerja pada roda pesawat sehingga roda tidak gampang patah ketika pesawat ini mendarat. Nah, itu orang Indonesia dan cukup banyak orang Indonesia yang memiliki penemuan-penemuan canggih termasuk 3G dan 4G. Ya, dulu jaringan internet kita itu kan sebelum adanya 3G itu masih apa itu? Nah, sekarang sudah 4G bahkan ya. Itu diantaranya yang menemukan adalah orang kita, orang Indonesia. Ya, maka anak-anak sekalian semangat ya. Ini tentu ketika kita belajar hari ini hasilnya itu tidak hanya dipetik hari ini, tetapi bisa dipetik di kemudian hari ketika nanti Anda mempelajari ini lebih jauh pada saat kuliah. Dan kuliah itu nanti ya Anda akan berkembang atau tidak tergantung dari dasar-dasar yang Anda dapatkan di SMA ya, karena belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan bekal yang baik. Nah, baik anak-anak sekalian, kita lanjut saja ya. Nah, inilah hukum Kirchhoff yang pertama atau hukum Kirchhoff 1. Apa hukum 1 Kirchhoff itu? Kata Mas Kirchhoff, beliau mengatakan bahwa apabila ada rangkaian hambatan listrik, maka arus listrik yang masuk melalui titik percabangan ini akan sama dengan arus listrik yang keluar dari percabangan tersebut. Loh, apa yang dimaksud dengan percabangan ini? Nah, Anda bisa lihat di depan. Ya, ini kalau saklar ini kita tutup, ya kan, kita on-kan, maka arus listrik akan mengalir ke sini. Ya, arus listrik mengalir. Nah, arus listrik ini mengalir akan terbaca oleh ampermeter. Misalnya bacaannya I. Kemudian ketika dia ketemu cabang, maka I ini akan terbelah menjadi I1 dan I2. Nah, kata Kirchhoff dalam penemuannya, kata Kirchhoff ini bahwa arus listrik yang masuk melalui titik percabangan itu akan sama dengan yang keluar melalui titik percabangan itu. Sehingga kalau yang masuk I, maka yang keluar juga nilainya I. Ya, ini sesimpel itu hukum 1 Kirchhoff ya, atau hukum 1 Kirchhoff. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, maka kita bisa menganalogikan ya dengan analogi yang sederhana bahwa rangkaian listrik ini atau penghantar listrik ini seperti jalanan, di mana ketika ada jalanan utama kemudian ketemu dengan jalanan bercabang, maka mobil yang masuk di titik percabangan akan sama dengan jumlah mobil yang keluar dari titik percabangan. Jadi ini anggaplah arus masuk I, ya kan, I masuk. Ini akan sama dengan I yang keluar. Di mana di percabangan ini arus listrik ini akan terbagi. Nah, bagaimana kok arus listrik ini terbagi? Bagaimana cara membaginya? Nah, membaginya itu saudara-saudara sekalian, ini tergantung hambatan listriknya. Kenapa? Karena tegangan listriknya dijaga tetap, di mana arus listrik ini berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Maka kalau hambatannya besar, arus listriknya akan kecil. Nah, kenapa ini mobil di sini kok yang lewat hanya 2? Karena jalanannya sempit. Ketika jalanannya sempit, seperti ini misalnya, maka arus listriknya itu akan besar. Jadi ketika hambatannya besar, arus listriknya akan kecil. Ya, jadi membagi ke atas 2 ke bawah 3 itu yang membagi adalah R-nya. Ketika hambatannya besar, dia akan dilewati oleh arus listrik yang kecil saja, tapi ketika hambatannya kecil, jalannya luas dan seterusnya, hambatannya kecil, maka dia akan dilewati arus listrik yang besar. Ya, ini hukum 1 Kirchhoff bahwa arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Nah, anak-anak sekalian yang keren-keren, sekarang kita coba lanjut ya.
Nah, dari sini ini ya kalau mobil ini kita analogikan dengan arus listrik ya seperti ini. Arus listrik yang masuk 5 ampere, maka yang keluar juga 5 ampere. Nah, supaya cepat saja langsung kita coba ke soal ini ya. Perhatikanlah rangkaian listrik berikut. Kalau arus listrik yang masuk ke percabangan itu 20 ampere, ya, yang jadi pertanyaan adalah berapa itu nilai I1, I2, I5, dan I6? Ya, gimana itu? Kalau Anda ketemu soal seperti itu, oke, saya lihat di chat sudah dijawab semua itu oleh Eno. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat ya, ketika Anda ketemu soal yang seperti ini adalah hukum Kirchhoff yang pertama, maka Anda ingat ke hukumnya bahwa I masuk, ya kan, I masuk sama dengan I keluar. Maka kalau masuknya 20, keluarnya juga 20. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini 20 nih, yang masuk ke percabangan itu 6. Maka udah pasti dong, ini pasti I5 ini arahnya masuk ini. Agar menjadi 20, jadi berapa ini I5? 14 ampere. Gitu ya, 14 tambah 6 jadi 20. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, ini kan titik cabang ini, ya kan? Ada yang masuk nih 8, kemudian ada yang keluar 14. Berarti ini nggak mungkin keluar dong, orang yang keluar udah 14, yang masuk baru 8, berarti ini pasti masuk nih I2. Berapa tuh agar jadi 14? Maka 8 ditambah 6 ya, ini 6 ampere, sehingga keluar 14. Nah, kemudian I1 ini yang masuk titik cabang, ini kan 20 ya kan, yang keluar baru 6. Berarti ini pasti keluar dong, biar hasilnya 20, berapa ini? 14 ampere. Nah, kita buktikan di titik ini nih. Masuk ke titik cabang itu 14 ampere, maka yang keluar harus 14, yaitu 6 dan 8. Nah, sehingga dari sini, saudara-saudara sekalian, Anda akan bisa menjawab berapa nilai I1, I2, kemudian I5, dan I6. Gitu ya. Jadi ini saudara-saudara sekalian untuk soal yang pertama. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Siapa? Ya. Ivan, sambil ngantuk-ngantuk, apakah masih bisa dipahami, Ivan? Semoga, Pak. Oke. Nah, sekarang coba semuanya lihat soal nomor 2 ya. Lihat soal nomor 2, kalian coba kerjakan ya. Seperti Zulfian nggak apa-apa sambil senyum-senyum, tapi dia mengerjakan tuh, dia memegang pulpen. Silakan Zul, udah dapat belum Zul? Saya pernah ngeliatnya soal nomor 1 doang, mau nomor 2 belum pernah lihat. Nah, sekarang lihat kan tuh. Oke, Amanda, Rian, Gideon, mana nih? Saya ingin lihat ekspresinya nih. Archangela, Edelin. Yara kayaknya ngumpet sarapan kayaknya nih. Habis dari toilet, Pak. Oh, di toilet. Oke, ya. Nomor 2, coba nomor 2 ya. Kalian perhatikan baik-baik, perhatikan rangkaian berikut ini ya. Jika semua lampu identik, nah kalau ada kata-kata identik artinya dia sama persis ya. Jadi jika semua lampu identik, tentukan yang A, ampere meter penunjuk arus listrik terbesar yang mana? Kemudian lampu yang paling terang yang mana, yang paling redup yang mana? Coba yang masih Iren. Ren, menurut kamu
Mana lampu yang paling terang itu? Ada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Oke, itu karena ada ZZZ-nya itu. Itu ZZ-nya harus dihapus itu, diganti yes gitu. Wenona, kamu bisa memprediksi kira-kira mana lampu yang paling terang tuh? Bentar, Pak. Saya kedengeran nggak sih, Pak? Ya, kedengeran. Paling terang lampu 1. Oke, lampu 1 paling terang. Ya, oke. Lampu yang paling redup yang mana? Yang redup 4 mungkin. Oke. Ya, keren nih Wenona ya. Sepakat ya yang lain ya? Jadi saudara-saudara sekalian, coba kita lihat ya. Ini adalah rangkaian listrik sederhana ya. Tentu rangkaian listrik ini akan bisa mengalirkan arus listrik apabila rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup. Maka saklar ini harus di-on-kan nih. Ketika saklar ini sudah on, sudah hidup, maka ini arus listrik yang mengalir ini I, ya kan? Nah, lampu 1 ini kebagian arus yang utuh, yaitu sebesar I. Maka jelas ini lampu yang menyala paling terang. Nah, kenapa? Karena arus listriknya terbesar. Jadi kalau ada pertanyaan ampere meter penunjuk arus terbesar, ya A1. Ya, jadi A1 itu paling besar. Nah, kemudian ini kan arus listrik akan masuk di percabangan. Nah, sementara ada cabang-cabang yang melalui lampu 2, yaitu I2, dan ada cabang yang melalui lampu 3, misalnya saya kasih nama I3, itu Anda lihat hambatannya mana yang lebih gede. Oh, hambatannya yang lebih gede yang akan dilalui oleh I3. Kenapa? Karena dia ada 2 lampu. Tentu hambatannya besar. Ketika hambatannya besar, maka arus listriknya kecil. Ya, sehingga arus listrik ketika masuk ke cabang dia akan banyakkan yang ngalir ke ampere meter 2. Sehingga ampere meter 1 akan lebih besar daripada ampere meter 2 dan ampere meter 2 akan lebih besar dari ampere meter 3. Ya, jadi arus listriknya terbesar itu adalah di ampere meter 1, kemudian yang sedang itu di ampere meter 2, paling kecil di ampere meter 3. Maka dampaknya tadi yang dikatakan oleh Wenona ya, dampaknya adalah lampu yang paling terang itu adalah lampu 1. Kemudian yang paling redup ya lampu 3 dan lampu 4. Kenapa? Karena lampu 3 dan lampu 4 itu dialiri arus listrik yang nilainya sama ya. Jadi itu kira-kira. Bisa dipahami ya? Fauzia Zahra paham ya? Gwen? Oke, Gwen? Oke, Pak. Baik ya, jadi ini ya saudara-saudara sekalian, kira-kira untuk soal nomor 2 ya. Boleh Anda saya kasih soal satu lagi? Pak, itu jawaban Bapak kenapa paling redup L3 doang, Pak? Nah, jadi paling redup itu lampu L3 dan L4 ya tentunya ya. Jadi kenapa? Karena L3 dan L4 itu dia dialiri arus listrik yang sama. Jadi dia sama redupnya tuh antara 3 dan 4. Ya, jadi Berarti paling terang L1, paling redup L3 atau L4 atau L3 dan L4. Gitu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan coba lanjutkan nih dengan satu soal ya. Ini masih hukum satu
Kirchhoff ya, atau hukum 1 Kirchhoff. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Kalau tadi fenomenanya langsung gambar lampu, sekarang lampunya saya ganti dengan istilah R ya. R itu adalah resistor atau hambatan listrik. Kalau ada lampu 3, hambatan listriknya 4 ohm, kemudian lampu 1 hambatan listriknya 6 ohm, dan lampu 2 hambatan listriknya 3 ohm, maka pertanyaannya yang pertama berapa nih kuat arus listrik total I-nya? Lalu berapa kuat arus I1 dan I2-nya? Kemudian berapa tegangan antara titik AB dan titik BC? Coba Anda kerjakan 2 menit dulu. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Anda ketemu soal seperti ada di depan ini, ya, tentu langkah pertama yang harus kita buat, ya, langkah pertama yang harus kita buat, ini cari dulu hambatan total, ya. Pertama Anda cari R paralel dulu, ya kan, sehingga 1 per R paralel itu akan sama dengan 1/6 plus 1/3 ohm. Lalu samain penyebutnya ya, sama-sama 6 sehingga 1 plus 2, jadi dia 3/6. Maka R paralelnya berarti 6 dibagi 3 ya, sama dengan 2 ohm. Nah, kalau Anda sudah dapatkan R paralel, lalu dijadikan R total nih, digabung dengan R3 ya. Maka R total berarti R3 plus R paralel, karena dia seri ya. Sehingga R totalnya itu adalah 4 ohm ditambah 2 ohm, hasilnya 6 ohm. Nah, kalau Anda tadi sudah dapat R total, kan pertanyaan yang A kuat arus total, ya kan? Maka kuat arus total I, ya, I itu sama dengan tegangan listrik total dibagi dengan R total atau hambatan total. Berapa tuh tegangan listrik totalnya? 18 volt. Kemudian R totalnya 6 ohm. Sehingga arus listrik total adalah 3 ampere. Nah, ini sampai dengan yang A ini, Anda menggunakan hukum Ohm. Sekarang yang B, coba I1-nya berapa, I2-nya berapa, maka Anda cukup meramal menggunakan hukum Kirchhoff atau hukum Kirchhoff. Coba nih, arus yang masuk itu 3 ampere. Ya kan? Yang keluar itu juga pasti 3 ampere, ya enggak? Nah, sekarang 3 ampere itu terbagi ke atas itu yang hambatannya gede dan ke bawah yang hambatannya kecil. Maka menurut Anda, I1 dengan I2 menurut hukum Kirchhoff, mana yang lebih gede arus listriknya? Lewat 1 atau lewat 2? Halo? 2 karena hambatan lebih kecil. Ya, pasti arus listrik yang kedua lebih besar. Kenapa? Karena hambatannya lebih kecil, betul sekali. Dan sekarang coba deh perbandingan antara I1 dan R1 dengan R2 itu kan 2:1. Maka arus listriknya pasti perbandingannya adalah 1:2. Sehingga dengan meramal seperti itu saja Anda akan bisa menentukan bahwa I1-nya ya pasti 1 ampere, I2-nya pastilah dia 2 ampere. Gitu ya. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, itu dengan perbandingan sederhana ya.
sekarang kita bisa buktikan nih dengan hukum Ohm, ya, bahwa untuk mencari I1 dan I2, tentu kita cari dulu tegangan antara titik B dan C, yaitu I dikali hambatan antara B dan C. I-nya itu adalah 3 ampere, hambatan dari B ke C itu kan paralel kan, 2 ohm, berarti V antara titik BC itu 6 volt. Nah, kalau ini kita membuktikan ya, sudah tahu VBC-nya 6 volt, maka I1 ya, I1 itu berarti apa nilainya? I1 adalah tegangan listrik antara titik B dan C dibagi dengan R1, yaitu 6 dibagi R1-nya juga 6 ohm. Maka berapa itu jadi I1-nya? I1-nya 1 ampere. Benar ya, ternyata terbukti nih. Lalu I2. I2 itu berarti VBC per R2 ya kan? VBC-nya itu 6, R2-nya berapa? 3. Maka 6 dibagi 3, 2 ampere. Maka secara sah dan meyakinkan kita bisa membuktikan bahwa dengan hukum Kirchhoff yang tadi cukup sederhana, dibuktikan dengan hukum Ohm, kita bisa menemukan I1 dan I2. Nah, lalu jawaban yang C kan VBC-nya sudah dapat itu. Berarti kita tinggal mencari V antara A dan B ya. Maka VAB tentu nilainya adalah I dikali R antara A dan B. I-nya itu 3 ampere, R antara A dan B itu adalah R3. Jadi 3 dikali dengan 4 ya. Sama dengan berapa volt? 12. Ya, 12 volt. Berapa 12 tambah 6? Hasilnya 18 volt. Ya, jadi seperti itu ya. Maka ini luar biasa ini, di menu chat saya penuh oleh jawaban kalian nih. Saya bacakan ya yang sudah menjawab. Edelin, Dona, kemudian siapa lagi nih tambahannya? Ya, Indi ya. Oh, Indi ke toilet. Sudah balik Indi? Indi jawabannya oke banget loh. Indi, kemudian Edelin, Gracia, Lutfi, Darel, Aulia, dan yang paling pertama Misael ya, Misael Eno. Oke ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai sini ada pertanyaan? Yonandro, apakah ada pertanyaan Yonandro? Tidak, Pak. Sekarang saya yang nanya ke kamu, Yonandro. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan coba untuk membahas ya bagaimana dengan hukum 2 Kirchhoff ya, dengan hukum 2. Nah, kita tadi sudah memahami hukum 1 Kirchhoff yang mengatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan itu sama dengan yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi satu lintasan tertutup atau loop pada suatu rangkaian itu harus sama dengan 0. Jadi perubahan potensial artinya ya perubahan tegangan listrik ya, perubahan tegangan listrik yang mengelilingi lintasan tertutup atau rangkaian tertutup atau yang kita kenal dengan nama loop pada suatu rangkaian itu harus sama dengan 0. Apa ini maksudnya? Jadi hukum ini didasarkan pada hukum kekekalan energi ya.
Maka secara matematik dirumuskan hukum 2 Kirchhoff ini sebagai sigma GGL. Nah, sigma GGL itu tidak lain adalah jumlah tegangan listrik pada baterai plus I kali R plus R sama dengan 0. Nah, apa ini artinya nih? Jadi epsilon itu adalah GGL atau gaya gerak listrik sumber arus, atau dengan kata lain tegangan listrik pada baterai. I-nya adalah kuat arus listrik. R itu adalah hambatan listrik yang kita kenal dengan nama hambatan luar. Sedangkan R kecil ini kita kenal dengan nama hambatan dalam. Apa hambatan dalam itu? Hambatan dalam itu adalah hambatan listrik yang terdapat pada baterai atau pada sumber tegangan. Nah, sehingga dari sini, maka kalau misalnya Anda ketemu rangkaian listrik tertutup seperti ini jumlah energi potensialnya harus sama dengan 0, atau jumlah potensial listriknya harus sama dengan 0. Maka kalau misalnya Anda ketemu rangkaian listrik tertutup seperti ini, kemudian Anda diminta untuk menentukan seberapa besar arus listriknya, maka langkah-langkahnya adalah Anda harus menentukan arah loopnya. Kemana arah loop yang kita tentukan? Boleh kemana aja. Boleh searah putaran jarum jam seperti ini, atau berlawanan. Nah, misalnya nih saya buatkan searah dengan arah putaran jarum jam seperti ini, arah loopnya, maka berarti I-nya ini sudah searah dengan loop. Nah, sehingga dari sini, saudara-saudara sekalian, maka di sini pada hukum 1 Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah tegangan listrik pada baterai, ditambah tegangan listrik jepitnya, itu harus sama dengan 0. Atau mungkin ini ketikan saya kurang bagus, saya ganti aja pakai tulisan ya. Jadi seperti ini nih kira-kira ya. Kalau Anda sudah buatkan arah loop, langkah yang pertama, maka masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Sigma GGL plus I dikali R plus R sama dengan 0. Kita lihat nih, baterainya itu kan ada baterai 1, ya kan? Ini ada baterai 1 nih. Ada baterai 1. Ada baterai yang kedua, nih saya kasih epsilon 2, ada baterai yang ketiga, saya kasih epsilon 3. Maka kita kan akan jumlahkan kan. Nah, cara menjumlahkannya itu tidak dijumlahkan begitu saja, tetapi kita berpatokan pada arah loop yang kita buat. Nah, tadi arah loop yang kita buat itu searah putaran jarum jam, ya kan? Nah, maka kita lihat nih, baterai 1 ini kan ini kutub yang panjang positif ya, kutub positif, yang pendek ini kutub negatif. Maka kalau loopnya itu searah putaran jarum jam, berarti kan loopnya lewat ke sini kan. Maka baterai ini dilewatinya kutub negatif dulu atau positif dulu? Negatif, berarti minus epsilon 1. Kemudian loopnya ke sini nih, lewatinlah baterai 2. Baterai 2 yang dilewatin oleh loop itu positif dulu, baru negatif, ya kan? Berarti dia plus epsilon 2. Gitu ya. Kemudian loopnya muter lagi ke sini, dia lewatlah ke baterai 3. Oh, baterai 3 ternyata yang dilewatin kutub negatif dulu, baru ke kutub positif. Maka baterai 3 berarti minus epsilon 3. Ya, jadi seperti itu cara kita menjumlahkan GGL-nya atau jumlah tegangan listrik pada baterainya, cara menghitungnya begitu. Kemudian bagaimana cara menentukan arus listrik? Arus listrik itu kan bisa positif atau negatif, ya. Apabila arah arus listrik yang kita buat itu searah dengan arah loop yang kita buat, maka I-nya positif. Ya, jadi I-nya itu bisa positif, bisa negatif. Positif ini kalau searah dengan loop yang kita buat
Aduh, tulisan ya, itu aja ya, pakai pakai kalimat aja ya. Jadi I1-nya kalau kita buat searah dengan arah loop yang kita buat, maka berarti positif. Maka dia berarti plus I, gitu kan? Nah, tinggal Anda jumlahkan hambatan listrik lampu, ini hambatan luar, R1, R3, R4, dan R2, ya kan? Berarti dia R1 plus R2 plus R3, dan ditambah dengan hambatan dalam, yaitu hambatan listrik pada baterai R kecil. Maka dia plus R1 plus R2 plus R3. Gitu ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, baru dari sini pindahlah dia ruasnya ya, pindah ruas, sehingga karena dia pindah ruas maka GGL1 plus GGL3 min GGL2 akan sama dengan I dikali R1 plus R2 plus R3 plus R1 plus R2 plus R3. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Maka kalau Anda sudah bisa menerapkan hukum dua Kirchhoff ini, selanjutnya nanti Anda akan bisa menentukan arus listrik. Dan ini masih sederhana karena rangkaian listriknya, loop-nya itu baru loop tunggal. Ya, jadi kira-kira seperti itu sehingga kita akan bisa dapatkan ini ya, bahwa GGL1 plus GGL3 min GGL2 sama dengan ini. Ya, jadi ini satu rangkaian ya, dari yang warna hijau ke warna merah lalu warna biru, ini satu rangkaian. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, maka kalau I-nya sudah Anda dapatkan, tegangan jepit itu dapat kita tentukan ya, bahwa tegangan antara titik A dan B ditambah jumlah baterai itu sama dengan I kali R, dan seterusnya. Oke, ya sampai sini saudara-saudara sekalian, ini tentu kita masih bayang-bayang nih. Nah, sekarang kita akan pertajam ini bayangan kita ini, konsep kita ini, langsung ke soal nih, sehingga Pak, saya mau Anda, nanya, Pak. ya, Itu yang hasilnya Bapak, kenapa nggak ada R4-nya, Pak, yang di sini? Ini bukannya ada R4. oke, ini hambatan listriknya ada berapa nih? Ada 4 ya. Iya, Nah, Pak. berarti hambatan besarnya ini saya kurang ya, kurang. Ini berarti plus R4 ini ya. Jadi ini plus R4. Ya, ini juga sama ya, plus R4. Jadi pokoknya jumlah hambatannya itu dijumlahin semua. Sehingga kita bisa dapatkan semua. Loh, mana langsung hilang tulisan saya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, coba deh dari konsep yang tadi saya jelaskan, coba Anda mengerjakan satu soal ini, atau kita nanti kerjakan rame-rame. Ya, saya tentukan dulu langkah-langkahnya ya, yang mana langkah-langkah ini nanti menjadi langkah yang harus Anda kerjakan. Ada 4 langkah ya untuk bisa mengerjakan soal hukum 2 Kirchhoff. Jadi langkahnya yang pertama tentukan dulu arah loop. Lalu langkah yang kedua tentukan arah arus listrik. Lalu cara yang ketiga gunakan hukum 2 Kirchhoff. Lalu yang keempat, jika hasil akhir arus listriknya itu minus, berarti arah arus yang sesungguhnya berlawanan arah dengan arah arus yang kita buat. Nah, itu. Nah, sekarang siapa ini yang mau kita pinjam otaknya dulu untuk mengerjakan soal ini atau untuk berpikir mengerjakan soal ini? Boleh saya pinjam ketua OSIS? Boleh, Pak.
Oke, baik. Saya akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Gabe ya. Gabe, kamu akan membuat arah loopnya searah putaran jarum jam atau berlawanan? Searah. Oke, berarti Gabe membuat arah loopnya seperti ini. Oke. Ini langkah yang pertama, sudah ya, langkah pertama. Lalu langkah yang kedua, kita diminta untuk menentukan arah arus listrik. Oke, Gabe, arah arus listriknya dari A ke B atau mau dari B ke A? Dari A ke B. Oke, Gabe berarti menentukan arah arus listriknya itu searah loop. Artinya bahwa kalau arah arusnya yang Gabe buat itu searah dengan arah loop, maka I-nya positif. Gitu ya anak-anak ya. Tetapi kalau arah arus yang Gabe buat tadi dari B ke A, berarti I-nya negatif. Nah, kemudian baru kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang mana? Ini dia ya, hukum 2 Kirchhoff kita gunakan untuk bisa nanti mengetahui berapa besar kuat arus listrik pada rangkaian. Nah, yuk dari yang tadi sudah ditentukan oleh Pak Ketua OSIS, kita lihat nih. Hukum 2 Kirchhoff mengatakan bahwa sigma GGL plus I dikali R plus R itu kan sama dengan 0. Maka kita lihat nih jumlah baterainya nih. Karena loopnya seperti ini, berarti baterai satu ini positif atau negatif? Positif. Ingat, loopnya kan ke sini kan, berarti yang dilewati negatif dulu, baru positif. Ya. Jadi kalau baterai yang dilewatin oleh loop itu kutub negatif dulu, berarti dia negatif. Berarti dia minus GGL 1. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian GGL 2 nih, positif atau negatif nih baterai 2? Positif. Positif. Basra tahu ya, Aulia Basra, kenapa dia positif? Karena yang dilewatin positif dulu nih, yang panjang dulu, ini positif, ini negatif. Berarti dia plus GGL 2. Kemudian GGL 3 nih, positif atau negatif berarti dia? Negatif. Negatif, karena yang dilewatin yang negatif dulu. Berarti dia min GGL 3. Lalu karena arus listrik yang dibuat oleh Binsar ini searah dengan arah loop, berarti dia plus ya, maka plus I dikali R gede. R gedenya ada berapa itu? Jangan sampai salah ngitung. 1, 2. Oke, berarti R1 plus R2. Ditambah R kecilnya. Berapa R kecilnya? Oh, kagak ada. Ya, karena baterainya tidak memiliki hambatan dalam, maka cukup R1 plus R2 sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini Anda tinggal masukin GGL 1 itu 14 volt. Maka dia min 14. GGL 2-nya plus berapa ini GGL 2? 20 volt, maka plus 20. GGL 3-nya 14. Berarti min 14. Lalu plus I dikali R-nya itu berapa itu? 3 plus 6 sama dengan 0. Sehingga ini min 8 plus gitu ya. Benar nggak itu ngitung saya? Itu yang pertama. Min 24. Oke, min 24 ya GGL pertama ya. Ya, terima kasih semuanya. Jadi ini min 18 ya. Plus 9I akan sama dengan 0. Maka 9I sama dengan 18, jadi I-nya sama dengan 2 ampere. Nah, ketika Anda sudah sampai di sini, saudara-saudara sekalian, maka Anda cek ini. Jika hasil arus listrik I-nya itu adalah negatif, artinya arah arus yang sesungguhnya ini bukan ini kalau hasilnya negatif ya. Tapi kalau arah arus listriknya kita hitung ternyata positif,
berarti arah arus listrik yang tadi sudah diramalkan oleh Gabe, yaitu dari A ke B, itu benar. Berarti benar tuh arus listriknya dari A ke B sebesar 2 ampere. Oke ya, jadi itu ya kira-kira kita dapatkan arus listriknya 2 ampere, kemudian arahnya berarti dari mana ke mana? Arah karena dia positif dari A ke B. Ya, atau searah putaran jarum jam. Ya, jadi itu ya, saudara-saudara sekalian, contoh simpel sekali untuk kita bisa mengerjakan soal-soal hukum Kirchhoff yang kedua. Silakan dicermati ya. Oke. Baik, jadi ini ya salah satu contoh untuk kita bisa mengerjakan hukum 2 Kirchhoff atau hukum 2 Kirchhoff pada saat rangkaian satu loop. Ya, jadi pada rangkaian satu loop tadi kita bisa dapatkan bahwa arus listriknya 2 ampere dan arahnya ya searah dengan arah putaran jarum jam. Ya, artinya apa? Artinya arah arus yang tadi kita tentukan di awal benar. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang coba Anda kerjakan dulu ini contoh soal UN ya. Nomor 6 aja deh, nomor 6. Semuanya tolong dikerjakan soal nomor 6 ya. Kalau nomor 5 saya rasa simpel ya. Coba Anda kerjakan soal nomor 6 yang jelas di situ ada pilihannya. Silakan 2 menit. Jadi ini saya tentuin arah loopnya dulu. Bentar Pak. Saya bikinnya searah jarum jam. Terus berarti kan ini yang... Sebentar dulu, itu kacamata saya kenapa kamu pakai? Bentar Pak. Itu kan kacamata saya itu. Oke, lanjut loh. Minus duluan yang 12, jadi minus 12. Terus yang 3 voltnya juga, bentar Pak, saya ganti warna. Tiara mintanya jangan kuning. Ini minus 12, terus minus 3. Terus yang 3 volt ini kan berarti dia kenanya positif duluan, jadi plus 3. Ditambah I-nya itu dikali sama, ini kan 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6 Pak. Jadinya 6 sama dengan 0. Terus 6I, ya di sini saya pindahin ruas jadinya dengan 12. Terus I-nya sama dengan 2 ampere. Terus ini kan positif berarti arahnya benar searah jarum jam. Oke, keren ya. Yang lain paham? Yang lain? Ya, jadi ini mungkin pengaruh kacamata sehingga mengerjakannya lancar ya. Kalian boleh tuh pinjam kacamata Eno untuk bisa mengerjakan dengan lancar. Oke, jadi itu ya kira-kira cara mengerjakan soal ini. Saya lihat di chat ini banyak sekali ya, sampai 17 chat yang menjawab dengan jawaban yang tepat. Ya, jadi hasilnya 2 ampere dengan arah loop yang seperti Eno buat tadi. Ketika arah arusnya plus, berarti arah arus yang kita buat sudah benar ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, tadi seperti apa Eno membuat arahnya? Jadi dia membuat arah loop, langkah pertama membuat arah loopnya ke sini, kemudian membuat arah arusnya searah dengan loop, maka I-nya plus. Nah, lalu misalnya tadi ada teman kalian, oh Pak, saya pokoknya udahlah, setiap kali mengerjakan, arah I-nya selalu saya bikin searah dengan loop, boleh. Ya, berlawanan juga boleh, searah juga boleh. Yang penting ketentuannya harus kita pegang teguh.
Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau yang mau disampaikan anak sekalian? Cukup ya, jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, maka kita akan akhiri pertemuan kita hari ini, sehingga pertemuan minggu depan kita akan fokus pada kalau rangkaiannya 2 gimana? Atau Pak. kalau loopnya ganda seperti ini bagaimana? Nah, ini karena kita cukup butuh waktu ini untuk menjelaskan ini, maka nanti kita akan jelaskan di minggu depan. Ya, untuk hari ini cukup sampai di sini ya anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana? Tadi ada yang mau disampaikan? Pak, saya Pasti mau nanya, nanya Pak. dong, Pak. Zia dulu ya, Zia dulu. Lu aja duluan. Ya udah. Saya mau nanya ini sih Pak, soal yang ulangan minggu lalu itu kan Bapak bilangnya yang nomor berapa tuh yang pilihan 1